Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali teman-teman di hari ini, di hari Jumat. Seperti biasa di perkuliahan penelitian ya. Ini pertemuan kedua. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita buka pertemuan ini dengan mengucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, seperti pertemuan sebelumnya, kita kembali ditugaskan untuk mempresentasikan buku yang sudah kita buat kemarin ya, kita terjemahkan satu-satu ya. Nah, kemarin sudah kemarin sudah bab pertama, bab 1. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan ke bab 2. Bab 2 ini judulnya mengidentifikasi masalah penelitian ya. Nah, mengidentifikasi masalah penelitian. Bagaimana mengidentifikasi masalah penelitian? Nah, akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Muhammad Yogi. Ya, kepada Bapak Yogi dipersilakan. Slide-nya Mbak ya. Oke. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mencoba untuk berdiskusi tentang mengidentifikasi suatu masalah. Slide pertama, Mbak. Yang pertama ini adalah masalah penelitian. Salah satu aspek yang paling menantang dalam melakukan penelitian adalah mengidentifikasi dengan jelas masalah yang mengarah pada kebutuhan studi kita. Dan identifikasi masalah merupakan langkah awal yang penting dalam proses penelitian. Ketika peneliti menangkap fenomena yang berpotensi untuk diteliti, maka selanjutnya yang mendesak adalah mengidentifikasi masalah dari fenomena yang diamati tersebut. Masalah penelitian adalah masalah pendidikan, kontroversi atau kekhawatiran yang memandu kebutuhan untuk melakukan penelitian. Masalah penelitian yang baik dapat kita temukan di lingkungan pendidikan kita, seperti gangguan yang disebabkan oleh siswa di ruang kelas, seperti minat belajar yang kurang, motivasi dan hasil belajar yang rendah. Kedua, bisa kita lihat di meningkatkan kekerasan di kampus-kampus, minimnya keterlibatan orang tua di sekolah bagi siswa yang berperilaku menantang. Untuk menemukan masalah penelitian dalam sebuah penelitian, tanyakan pada diri kita, apa isu, masalah, atau kontroversi yang ingin ditangani oleh peneliti. Kedua, kontroversi apa yang menyebabkan perlunya studi ini. Ketiga, apa perhatian yang sedang ditangani di balik penelitian ini. Apakah ada kalimat masalah yang dibahas di penelitian ini. Perbedaan masalah penelitian dengan permasalahan lainnya. Sebuah topik penelitian adalah pokok bahasan luas yang dibahas dalam penelitian ini. Belum nyampe situ, Mbak. Itunya, slide-nya. Sebuah permasalahan penelitian adalah masalah pendidikan umum, perhatian atau kontroversi yang dibahas dalam penelitian yang mempersempit topik atau judul kita. Sebuah tujuan adalah maksud atau tujuan utama dari penelitian yang digunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Selanjutnya, pertanyaan penelitian mempersempit tujuan menjadi pertanyaan-pertanyaan spesifik peneliti lakukan ingin dijawab atau dibahas dalam penelitian ini. Slide kedua, Mbak. Nah, di slide kedua ini kita bahas tentang riset masalah atau menyelidiki masalah. Untuk meneliti masalah, peneliti perlu mendapatkan izin untuk memasuki situs dan melibatkan orang-orang di lokasi penelitian. Misalnya mendapatkan akses ke sekolah untuk mempelajari anak-anak di sekolah tersebut. Akses ini kan sering kita memerlukan banyak tingkat persetujuan dari sekolah, dari kepala sekolah, guru, orang tua, dan siswa. Yang kedua yaitu menemukan waktu, sumber daya, dan menggunakan keterampilan. Nah, menemukan waktu ini maksudnya peneliti harus mengantisipasi waktu yang dibutuhkan untuk pengumpulan data dan analisis data. Sumber daya
menemukan sumber daya itu penyelidik membutuhkan sumber daya seperti dana untuk peralatan untuk peserta dan individu untuk menyalin wawancara. Yang ketiga, kita memerlukan keterampilan. Next, setelah itu timbul kalimat, haruskah masalah diteliti? Di John W. Creswell ini ada 5 cara untuk menilai apakah kita harus meneliti suatu masalah. Pertama, pelajari masalah jika studi kita akan mengisi celah atau kekosongan dalam literatur yang ada. Contohnya kita studi literatur. Perbanyak mengumpulkan literatur dari buku, jurnal, dan lain-lain yang ilmiah dan yang sudah diuji dan relevan, agar bisa kita jadikan kutipan sebagai bahan referensi penelitian kita. Kedua, pelajari masalah jika studi kita mereplikasi studi sebelumnya. Kita bisa ambil itu dari skripsi atau jurnal atau tesis kajian terdahulu, kajian pustaka untuk mendukung penelitian kita. Yang ketiga, pelajari masalah jika studi kita memperluas penelitian sebelumnya dan memeriksa topik dengan lebih teliti. Maksudnya dengan masalah penelitian sebelumnya, kita bisa mendapatkan rekomendasi penelitian untuk meneliti pada aspek lainnya yang masih berhubungan dengan penelitian kita atau aspek yang belum diteliti oleh peneliti sebelumnya, sehingga berkelanjutan di penelitian ini. Biasanya bisa dilihat di saran atau rekomendasi selanjutnya biasa disebabkan karena keterbatasan waktu, biaya, dan lain-lain. Keempat, pelajari masalah jika studi itu memberikan suara kepada orang-orang yang dibungkam, tidak didengar, atau ditolak dalam masyarakat. Maksudnya gini bahasanya ini. Masalah tersebut bisa kita dapatkan dari keluhan-keluhan orang tersebut, masalah-masalah orang tersebut, pengalaman pribadi mereka, tempat kerja kita, dan lain-lain, sehingga kita menambah pengetahuan dengan menyajikan ide-ide dan kata-kata dari individu tersebut untuk mendapatkan masalah penelitian. Kelima, pelajari masalahnya jika studi itu kita menginformasikan dalam praktek. Dengan memeriksa masalah, penelitian kita ini dapat mengarah pada identifikasi teknik atau teknologi baru. Maksudnya menimbulkan ide itu untuk kita menyelesaikan masalah ini menggunakan metode-metode apa, strategi-strategi apa yang lebih menyenangkan dan kekinian dan tidak membosankan untuk mendapatkan solusi dalam pemecahan masalah yang kita teliti. Slide ketiga yaitu sebenarnya ini udah dibahas kemarin dengan bab pertama, yaitu perbedaan masalah dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. Setelah kita mengidentifikasi masalah penelitian, kita juga harus mempertimbangkan apakah itu lebih cocok dengan pendekatan kuantitatif atau kualitatif. Nah, kalau kita kan posisinya cenderung ke kuantitatif. Karena kedua pendekatan tersebut berbeda dalam karakteristik dasarnya. Harus ada kecocokan antara masalah kita dengan pendekatan yang kita gunakan. Faktor apa yang penting dalam menentukan perbedaan ini? Jenis masalah penelitian apa yang paling cocok untuk penelitian kuantitatif atau kualitatif? Nah, pertama kita bahas tentang penelitian kualitatif. Jika masalah penelitian Anda mengharuskan Anda untuk pertama mempelajari tentang pandangan individu. Nah, maksudnya kita memahami tentang apa yang dialami dari subjek atau individu, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan deskripsi kata-kata. Kedua, menilai proses dari waktu ke waktu. Ketiga, hasil teori berdasarkan partisipasi perspektif. Maksudnya masalah itu bisa kita dapat dari pandangan-pandangan para tokoh atau kutipan-kutipan jurnal yang bisa menjadikan identifikasi masalah gitu. Keempat itu mendapatkan informasi rinci tentang berapa orang atau situs penelitian. Itu dengan masalah kuantitatif. Kita dianjurkan untuk ukur dulu variabelnya. Ukur variabel ini maksudnya kita menentukan jumlah atau intensitas informasi mengenai orang, peristiwa, gagasan, dan objek. Kalau di John Creswell ini kalau nggak salah ada empat variabel. Ada variabel dependent, independent, apalagi dulu. Setelah kita sudah mengukur variabel yang kita
kita cari tadi, nilailah dampak variabel pada suatu hasil. Maksudnya variabel yang sudah kita ukur berdampak tidak di penelitian kita. Adakah pengaruhnya, contohnya kan, adakah hubungannya, adakah perbandingannya antar variabel tersebut. Ketiga, kita menguji teori atau luasan penjelasan. Kita uji nilai variabel yang kita ukur dengan uji statistik. Nanti terbukti apakah ada pengaruh, hubungan, dan perbandingan atau memasukkan teori-teori yang relevan dari studi literatur untuk memperkuat hasil variabel yang kita ukur. Atau kita menguji hipotesis kita. Keempat, setelah semua kita sudah dapat, terapkan hasil ke sejumlah besar. Terapkan hasil ke sejumlah besarnya maksudnya terapkan ke populasi dan sampel kita yang kita akan teliti. Berhasil atau tidak? Slide 4. Next. Setelah kita mengidentifikasi masalah penelitian kita, menentukan bahwa masalah itu dapat dan harus diteliti, dan menentukan pendekatan kuantitatif dan atau kualitatif, sekarang saatnya untuk mulai menulis tentang masalah. Ini ditulis pernyataan masalah. Kalau di buku-buku lain mungkin rumusan masalah mungkin ya. Pernyataan masalah bagian ini mencakup masalah. Pertama topik, kedua masalah penelitian, ketiga pembenaran tentang pentingnya masalah seperti yang ditemukan dalam penelitian sebelumnya dan di praktek, keempat defisiensi dalam pengetahuan kita tentang masalah tersebut, kelima audiens yang akan mendapat manfaat dari studi kita. Next, slide 5. Nah, untuk mengetahui proses membenarkan masalah penelitian kita, supaya menjadi tulisan yang ilmiah, kita bisa ambil dari peneliti, dari ahli lain, dari pengalaman pribadi kita, dari tempat kerja kita. Itu dituliskan pengalaman pribadi kita digunakan secara kualitatif penelitian sebagai naratif penelitian. Kalau di tempat kerja kita digunakan di keduanya, kuantitatif bisa, kuantitatif dan kualitatif seperti aksi penelitian. Saran yang dibuat oleh peneliti lain digunakan di keduanya, kuantitatif dan kualitatif. Makanya kita perlu eksperimen, survei, orational studi, dan teori yang membumi. Slide 6. Nah, sini ada alur ide dengan bagian pernyataan masalah. Intinya di situ ada tema, permasalahan penelitian, pembenaran untuk permasalahan penelitian, kekurangan apa, berkaitan dengan diskusi. Di sini di bab saya ceritakan salah satu strategi yang dapat kita gunakan saat ini, kita menulis dengan pernyataan masalah, kita adalah dengan memvisualisasikan bagian ini sebagai 5 paragraf. Dengan paragraf membahas salah satu dari 5 aspek bagian tersebut. Ambil bagian secara berurutan dimulai dari topik, masalah penelitian, pembenaran, kekurangan, dan audiens. Perhatikan aliran ide seperti yang ditunjukkan pada slide. Slide ini menunjukkan bahwa bagian pernyataan masalah memiliki 5 elemen dan memberikan definisi singkat untuk setiap elemen. Contoh untuk menggambarkan elemen tersebut, peneliti memulai dengan topik peran orang tua dalam mempromosikan akses ke perguruan tinggi bagi siswa kulit berwarna, maksudnya kulit putih, kulit hitam. Ya. Ini adalah topik sensitif dan mungkin sulit untuk dipelajari. Namun, topik tersebut membutuhkan studi penelitian. Dari pengalaman praktis di kampus, literatur masa lalu telah mendokumentasikan rendahnya kehadiran siswa kulit berwarna tersebut. Dan bahwa ada norma prestasi rendah oleh siswa ini di perguruan tinggi. Jadi orang tua mungkin memainkan peran kunci dalam mendorong kehadiran siswa tersebut di perguruan tinggi. Dan kami membuktikan dari orang tua tentang bagaimana mereka dapat membangun peran ini dengan mempelajari masalah ini dan mendapatkan wawasan dari orang tua. Peran orang tua lebih dipahami. Konselor dapat menjangkau untuk melibatkan orang tua dalam mendorong anak-anak mereka dan perguruan tinggi dapat merekrut siswa yang kurang terwakili ke kampus mereka dengan lebih baik. Aluran ide mengalir dari topik ke masalah dan pembenaran serta kekurangannya yang jika dipelajari akan membantu khalayak tertentu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih perlu diskusinya kita sama-sama. Sekian, baiklah.
Baik, terima kasih kepada Pak Yogi yang sudah menyampaikan materi di bab 2 ya terkait dengan permasalahan penelitian. Nah, barangkali dari teman-teman ada yang mau didiskusikan terkait dengan materi ini, silakan. Saya persilakan kepada teman-teman yang lain. Saya Mbak Yana Royana boleh? Yana. Iya. Ya, sebelumnya minta maaf ya teman-teman. Mau tanya. Terima kasih kepada moderator dan Pak Yogi. Maaf ini yang saya ingin tanyakan yaitu ada 2 hal gitu. Yang pertama itu tentang apa yang perlu kita perhatikan dalam merumuskan masalah ya Pak. Nah, dalam yang kedua yaitu tentang seputar latar belakang. Nah, biasanya kalau untuk saya secara pribadi, waktu strata 1 gitu ya, waktu merumuskan latar belakang itu banyak sekali terkecoh gitu. Nah, menurut Bapak Ibu semua, tips untuk membuat atau dalam merumuskan latar belakang itu dalam step by step paragrafnya itu bagaimana gitu. Jadi yang kedua ya tadi ada 2, yang pertama pertanyaannya tentang merumuskan masalah, yang kedua tentang latar belakang dalam paragraf step by step-nya. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Yana. Bagaimana Pak Yogi? Apakah langsung kita diskusikan atau kita tampung dulu? Ya, nggak apa-apa. Rangkum dulu nggak apa-apa. Oke, boleh. Silakan teman-teman yang lain. Atau ada yang mau menjawab juga? Ya, mungkin ada yang mau sharing pengalaman apa yang dari pertanyaan Mbak Yana tadi. Silakan teman-teman yang lain. Bisa saya jawab, Mbak? Belum ya? Silakan langsung Pak Yogi dulu. Pertama pertanyaannya yang bagaimana cara hal yang perlu diperhatikan dalam rumusan masalah ya kan? Yang kedua, Iya, Pak. penulisan rumusan masalah latar belakang itu supaya biar nggak terkecoh itu intinya, Mbak. Iya. Nah, makanya saya jelaskan dulu tentang yang pertama. Sebenarnya kedua pertanyaan ini berkaitan. Pertama di sini disebutkan bahwa rumusan masalah itu hendaknya singkat dan bermakna. Masalah perlu dirumuskan dengan singkat dan padat, tidak berbelit-belit yang dapat membingungkan pembaca. Masalah dirumuskan dengan kalimat yang pendek tapi bermakna. Itu pertama. Kedua, rumusan masalah hendaknya dituangkan dalam bentuk kalimat tanya. Ketiga, rumusan masalah hendaknya jelas dan konkret. Keempat, masalah hendaknya dirumuskan secara operasional. Maksudnya, sifat operasional dari rumusan masalah akan memungkinkan peneliti memahami variabel atau konsep-konsep dalam penelitian tersebut. Kelima, rumusan masalah hendaknya mampu memberikan petunjuk tentang kemungkinan pengumpulan data di lapangan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkandung dalam masalah tersebut. Keenam, rumusan masalah dibatasi oleh ruang lingkupnya. Mungkin itu aja jawaban dari saya. Atau spesifiknya lebih ke teman-teman ada yang lebih bisa menjabarkan kalimat-kalimat saya ini. Ini kontekstual buku sih. Apalagi Pak Sekirman nih rasanya. Baik, itu tadi untuk pertanyaan pertama. Apa yang perlu diperhatikan dalam menuliskan rumusan masalah gitu ya. Kemudian sudah dijawab ada 6 tadi. Dalam kalimat singkat itu yang pertama dia pendek tapi bermakna gitu ya. Kemudian merumuskan masalah itu dalam bentuk kalimat tanya, kemudian harus jelas atau konkret ya. Kemudian operasional, kemudian nanti mampu memberikan petunjuk di akhir hasil dari rumusan masalah itu dan dibatasi oleh ruang lingkup tertentu gitu ya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain terkait dengan bagaimana merumuskan masalah atau apa sih hal-hal penting yang perlu diperhatikan ketika kita menuliskan rumusan masalah. Silakan ada tambahan. Pak Sukiman.
Belum dulu. Oke. Baik, itu yang pertama. Masih ada tambahan dari teman-teman yang lain? Mungkin? Cukup ya? Baik, Mbak Yana, apakah sudah jelas pertanyaan yang pertama tadi? Terkait dengan rumusan masalah? Iya, kalau untuk yang rumusan masalah insya Allah jelas. Tapi kalau yang untuk latar belakang itu gimana ya, Mbak? Okay. Kan biasanya itu kalau untuk skripsi di bab 1 ya, kalau skripsi, tapi kalau tesis kan saya belum tahu. Kalau di bab 1 itu ada yang namanya latar belakang gitu kan, yang pertama itu. Nah, saya tuh masih bingung kadang kalau teman-teman dari kampus lama saya tuh bilang, Mbak gimana sih biar merumuskan latar belakang dalam step by step-nya itu, soalnya biasanya banyak dari pembimbing itu minta lebih jelas lagi, lebih ini lagi gitu. Oh. Baik, tips-tipsnya gitu ya, mungkin tips-tips bagaimana merumuskan latar belakang yang baik gitu ya, kira-kira. Bantu jawab boleh nggak, Mbak? Oke, silakan. Geza. Kalau berdasarkan pengalaman Geza waktu skripsi ya, Mbak ya. Biasanya untuk nentuin judul tuh kita harus tahu dulu latar belakang masalah apa yang mau kita ambil. Kemudian baru kita tahu. Jadi nanti masalah itu membuat kita mengangkat judul dan membuat kita mendapatkan cara penyelesaian untuk masalah yang kita ambil itu. Jadi untuk nentuin judul itu salahnya. Jadi kita cari tahu gimana cara menyelesaikan masalah itu, nanti baru diangkat ke judul. Terus yang untuk nulis latar belakang itu, kalau berdasarkan pengalaman Geza, itu menulisnya itu dengan cara pertama itu kita menulis pokok general untuk menjembatani spesifik dari masalah kita. Misalnya masalah kita dari sekolah, terus sekolah itu kan sebelumnya itu kini kan memakai kurikulum K13 kan Mbak ya. Jadi bisa dari mulai kita tuh menjelaskan pendidikan itu apa, terus kurikulum 2013 itu seperti apa, terus masalah yang ditimbulkan dari kurikulum 2013 dengan yang dilaksanakan dengan sekarang itu seperti apa. Pasti ada masalah di balik semua itu. Jadi nanti berarti masalahnya terus cara menyelesaikannya itu seperti apa. Jadi kita gampang dari general ke spesifik gitu. Menurut Geza sih itu, Mbak. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Itu dari Geza. Ini berdasarkan pengalaman juga ya kemarin ketika skripsi, ketika merumuskan latar belakang itu yang dilakukan seperti itu ya. Jadi dimulai dari kita melihat dari rumusan masalah tadi ya. Kemudian kita mengambil ide-ide pokoknya gitu ya, kita generalisasi dulu, kemudian dari situ baru diambil secara spesifik, kita jelaskan secara spesifik permasalahannya. Mungkin ada tambahan dari yang lain? Masih di merumuskan latar belakang? Nggak ada yang lain. Sebenarnya itu udah dijawab di slide pertama tadi. Situ kan jelas untuk menentukan membuat latar belakang itu kan kita berpaku dengan masalah kita itu apa sih kan kayak gitu. Kalau di slide pertama tadi kan udah dijelas apa isunya. Enggak ada di slide di situ, Mbak. Di materi saya itu ada. John Scroll itu menawarkan apa isu, masalah kontroversi yang ingin ditangani peneliti. Terus kontroversi apa yang menyebabkan perlu studi ini? Apa perhatian yang sedang ditangani dan dibalik penelitian ini? Apakah ada kalimat seperti masalah yang dibahas? Maksudnya gini. Jadi kita tuh posisinya mengetahui dulu masalah yang kita ingin teliti. Setelah itu kita cari sebenarnya bahasan yang ini ya, bahasan bab selanjutnya itu.
Kita cari literatur-literatur yang mendukungnya. Karena sebelumnya kalau saya kan dulu banyak berkaitan dengan Sugiono dan lain-lain. Sedangkan sini kan kita disuruh pakai John W. Creswell ini mantep nih kan. Rata-rata kalau saya baca ini arahnya ke disertasi. Jadi Profesor Wahyu mengisyaratkan bahwa kita ini calon-calon dokter sebenarnya, bukan master pendidikan. Jadi kita harus ketahui dulu. Nah, seperti yang pertama tadi saya sudah sebutkan kan, kita bisa teliti di sekolah itu apa minatnya yang kurang kan. Kalau kita nih rata-rata matematika nggak tahu. Kalau teman-teman ya ada yang saya tanyakan tuh, ada nggak yang pakai penelitian kualitatif? Karena kampus saya waktu di Palembang nggak ada tuh, rata-rata ke kuantitatif. Iya, kualitatif bisa kualitatif. Kuali ya? Ada yang kuali ya? Kalau kuali pengembangan Iya, soalnya kemarin Oke, silakan. Mbak Afiza. Ada yang Ya. kuali? Ya maaf menanggapi, kalau kualitatif biasanya kalau pengembangan itu bisa Kak Yogi. Oh gitu ya. Oh itu siapa itu Mbak? Gustia pas S1 kemarin juga kualitatif, Pak. Soalnya sebelumnya itu emang pakai penelitian yang kuantitatif, tapi karena corona, jadi kemarin itu diubah jadi analisis soal. Oh gitu. Oh sudah datang ya Mbak Afizatul Ardin. Oh ya maaf, saya terlambat. Waalaikumsalam. Ada masalah juga ini, gara-gara saya baca-baca masalah ini kan, timbul masalah kan. Untuk yang perlu kita diskusikan. Nah, untuk S2 ini, S2 kita ini master pendidikan yang kita akan tempuh ini, cenderungnya kemana itu, kawan-kawan? Atau masih berkutit di pengaruh atau sudah pengembangan? Karena posisi ini buku kemarin kan ada kawan-kawan cerita-cerita posisi buku penelitian John Creswell ini, dia mengenalkan tentang metode mixed method atau yang dikatakan dengan metode campuran. Nah, kita ini waktu S2 ini digiring kemana? Apa Halo. Izin bicara sebentar. Nah, iya, silakan Pak. Jadi untuk masalah yang disampaikan oleh Pak Yogi, kalau saya lebih condongnya nanti aja. Mungkin kalau seumpamanya ada istilahnya season hal-hal yang dianggap perlu atau masalah, baru kita buka ke masalah yang baru. Jadi kita fokus pada pembahasan Pak Yogi terlebih dahulu. Itu maksud saya. Oh. Ya. Jadi istilah kita lebih terarah. Nanti kalau dibuka masalah yang baru, akhirnya ngambang kita berpikirnya. Jadi sedikit saya tambahkan, kalau kita berbicara tentang latar belakang, pada dasarnya latar belakang itu mengacu daripada konsep judul kita itu sendiri, atau judul itu sendiri kan munculnya di mana. Nah, dari judul itu sendiri bisa kita lihat mau apa referensi dan ataukah latar belakang yang harus kita ambil di sana, landasan teori yang muncul di sana. Kan di situ yang kita lihat. Jadi dilihat dari konsep judulnya dulu. Seumpamanya kita bayangkan judulnya apa itu kira-kira bayangannya yang munculnya. Jadi kita abstrakkan saja. Jadi kalau saya lebih condongnya melihat dari konsep judulnya dulu, baru kita bergerak di umumnya seperti itu. Itu saja sebagai tambahan sedikit. Oh, dari konsep judul Pak. Baik, terima kasih Pak Sukiman tambahannya tadi masih terkait dengan latar belakang ya, berawal dari judul, ya, kemudian dilanjutkan ke apa isi dari judul itu yang kita kembangkan dimasukkan ke latar belakangnya. Gitu ya. Silakan, mungkin ada lagi yang perlu kita diskusikan terkait dengan bab 2 ini. Bagaimana mengidentifikasi masalah penelitian?
Mungkin masih ada yang mau dibahas atau didiskusikan dari teman-teman yang lain, silakan. Sepertinya kalau tidak ada lagi, lanjut aja, Pak. Aja, Mbak. Gimana, Mbak? Kalau udah selesai nggak ada yang bertanya lagi, masih ada yang mau presentasi? Enggak ada. Satu aja deh hari ini ya. Oh, satu aja. Atau ada yang sih? Supaya sharing-sharing. Enggak, maksudnya gini kan, memang gini ya, saya terima lah saran dari Pak Sukiman. Karena kan gini, karena di materi saya itu ada tulisan yang ketika dia menggunakan apa peneliti lain, di situ ditulis pakai kualitatif dan kuantitatif. Jatuhnya itu udah pakai penelitian mixed method di John Screwell itu. Sedangkan kita dari awal di bawah itu gimana? Nah, ya memang benar, maksudnya kita arahnya ke mengidentifikasi masalah. Tapi kan timbul di situ ada yang dia tuh bentuknya campuran. Kalau nggak ada yang tanya kan saya lemparkan masalah itu kan begitu. Nah, atau gimana? Kita nggak tahu kan. Kalau pandemi ini rata-rata jarang tuh yang pakai kuantitatif, ujung-ujung dibuat kualitatif semua. Assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Apa kabar nih? Saya nggak pakai ini ya, karena di jalan nih ya, habis rapat tadi ya, nggak pakai apa namanya videonya ya. Ya, Dengar baik. Maaf. Pak Yogi ya? Iya Pak. Wah, ini udah mirip seperti calon dokter itu Pak Yogi. Wah, amin Pak. Yang lain nggak didoain Pak. Aduh. Oh semua kita doain. Gitu. Ya, Pak Sukiman, ada Mbak Eka, ya semua bagus-bagus semua. Saya barusan juga besok mungkin akan ada ujian komprehensif untuk mahasiswa PPG. Saya pikir itu juga menjadi suatu bentuk atau satu model yang sangat bagus juga, bahwa ternyata selama 1 semester ini saya mengajar melalui LMS itu sungguh bagus sekali. Teman-teman semuanya, apa yang disampaikan oleh Pak Yogi dan juga di yang lalu ya, itu sebenarnya sebagai satu bentuk untuk teman-teman bisa memaknai apa sih makna dari penelitian. Ya. Jadi penelitian itu dilakukan banyak hal. Yang pertama memang ada masalah, ya, berarti ada sebuah kesenjangan antara kenyataan dengan teori, ya, atau kenyataan dengan harapan, ya. Kalau hal yang demikian, maka ini biasanya akan menjadi sebuah masalah, maka disebut dengan rumusan masalah. Akan tapi sangat mungkin bahwa itu hanya interest saja, interest kita, ya. Ya, bagaimana misalkan proses kognitif siswa di dalam memahami konsep pecahan, misal melalui teori Brunner. Ini tentu mungkin hanya sekedar interest kita saja, itu boleh, ya. Dan yang seperti ini tentu penelitiannya, bentuk penelitiannya bergantung pada rumusan masalah atau pertanyaan penelitian yang kita susun, ya. Tapi sangat mungkin bahwa suatu ketika kita menemukan dalam pembelajaran itu saat sekarang ini sangat tidak mungkin menggunakan pembelajaran langsung, artinya fisikal, ya, di dalam kelas, maka harus menggunakan daring misalkan. Dengan demikian maka membutuhkan banyak hal. Pertanyaan pertama misalkan bagaimana model pembelajaran yang tepat, ya. Kemudian bagaimana perangkat pembelajaran yang tepat.
tentu yang valid, praktis, efektif, misal seperti itu. Tentu tidak mungkin ini penelitiannya hanya sekedar penelitian kuantitatif atau sekedar penelitian kualitatif. Maka ini harus merupakan developmental research, penelitian pengembangan. Dengan demikian, maka kita menggunakan metode penelitian itu dasarnya masalah yang memang kita rumuskan. Jadi kita merumuskan masalah itu apa ya? Dan dari rumusan masalah itu tentu kita akan mencari metode apa yang tepat untuk bisa menjawab rumusan masalah atau pertanyaan penelitian yang kita susun. Jadi kita tidak mendogmatik bahwa kalau sekarang harus penelitian kuantitatif atau kualitatif atau campuran atau pengembangan, tidak demikian ya. Tapi metode yang kita pergunakan dalam sebuah penelitian itu bergantung pada rumusan masalahnya. Ya, dari rumusan masalah yang kita susun itu seperti apa? Rumusan masalah dasarnya adalah rasionalitas, latar belakang ya. Jadi latar belakangnya seperti apa? Tentu disitulah kita akan memunculkan sebuah rumusan masalah. Ya, jadi pada kesempatan ini, karena produk kita adalah nantinya proposal tesis, maka langkah pertama sekarang saya minta kepada teman-teman semuanya untuk menyusun rumusan masalah. Bukan judul penelitian. Judul penelitian itu setelah rumusan masalah selesai. Baru kita buat yang menjadi representasi dari seluruh rumusan masalah, itu apa? Itulah nanti jadi judul. Dengan demikian sekarang saya minta teman-teman untuk mencari masalah pendidikan matematika sebanyak-banyaknya di era sekarang. Karena saya cukup yakin ketika saat sekarang ini sangat banyak sekali masalah dalam untuk penelitian pendidikan matematika. Bukan hanya materinya yang sulit, tapi saat sekarang ini untuk menyampaikan materi saja sulit. Harus melalui untuk teman-teman susun sekarang. Jadi tugas dari saya pada saat sekarang ini adalah susun rumusan masalah yang sebanyak-banyaknya. Nanti kemudian teman-teman menentukan tema yang mana yang paling tepat ya. Saya pikir itu Mbak Eka, Mbak Hafizah, dilanjut saja brainstorming-nya. Saya sambil jalan karena saya di jalan sehingga saya tidak bisa lama-lama untuk berbicara karena saya sambil nyetir ya. Jadi lanjutkan saja Pak Yogi, Mbak Eka, ya. Pak Sukiman, Mbak Hafizah ya, sama teman-teman semuanya yang sudah hadir. Saya sangat senang ya, saya apresiasi yang setinggi-tingginya pada teman-teman untuk belajar. Oke ya, saya sambil jalan ya. Lanjutkan aja Pak Yogi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Prof sudah memberikan pencerahan ya tadi ya terkait dengan apa yang tadi kita pertanyakan terkait penelitian kita nanti mau seperti apa, mau dibawa kemana seperti itu ya. Mudah-mudahan tadi teman-teman yang sudah mendengarkan apa yang disampaikan itu sudah cukup jelas ya seperti apa. Nah kemudian tadi ada tugas gitu ya tambahan ininya bahwa kita cari dulu, kita lihat dulu permasalahan yang ada di sekitar kita saat ini itu apa gitu. Mungkin dari sana kita bisa nanti menentukan alur tesis kita nanti seperti apa gitu ya. Silakan mungkin kita akan lanjutkan kembali teman-teman. Apa ada yang mau dibahas kembali masih terkait dengan materi bab 2 ini yaitu tentang bagaimana menentukan masalah ya, menentukan atau mengidentifikasi masalah dari suatu penelitian. Silakan, mungkin masih ada yang mau dibahas atau didiskusikan dari teman-teman yang lain. Nggak ada yang tanya? Bukan
karena nggak ada yang ditanya sebenarnya, nggak ada yang didiskusikan ini. Tidak ada yang didiskusikan. Atau kita melanjutkan ke bab berikutnya. Iya, karena otaknya pada penuh dengan masalah ini. Karena lagi memikirkan masalah apa yang mau dicari sekarang ini. Atau Mbak Eka yang lanjutkan pertanyaan Pak Yogi tadi. Gimana, Mbak? Pertanyaan Pak Yogi tadi yang sempat tertunda tadi. Oh gitu. Iya, itu benar kira. Oke, silakan. Ya, Pak Yogi ini banyak masalahnya, jadi bisa disampaikan. Tapi dalam konteks ini ya, Pak. Ya, karena masih direkod, Pak. Nanti di luar dari itu. Oke, silakan Pak Yogi, tadi ada yang mau disampaikan? Enggak, kalau saya gitu. Kalau permasalahan saya itu karena posisinya kita digiring untuk belajar. Ya, kalau sudah disampaikan Prof intinya tadi kan? Iya. Intinya kita menemukan masalah dulu. Ya udah, nggak ada lagi pertanyaan aku kalau udah kayak gitu. Sudah terjawab ya, Pak. Sudah jelas. Iya. Ini bukan tipe penelitiannya dulu, tapi masalahnya dulu apa gitu ya, baru bisa nanti digiring ke jenisnya, apakah nanti akan kualitatif atau kuantitatif atau tadi ya mix method tadi. Tapi kalau kita sudah secara daring ini ya, kalau secara daring ini kan intinya kalau itu simpel aja sih, masalahnya sekarang ini kan gara-gara corona nih, terus tuh belajarnya daring. Itu cenderung kemana itu? Ke kuantitatif atau kualitatif? Mungkin tadi Mbak siapa? Gustia tadi ya yang bagilah sharing lah masalahnya tadi yang apa? Karena terkendala daring tadi saya dengarnya gitu. Cuma belum jelas. Iya. Nah, coba cerita dulu Mbak. Iya. Tia sebelumnya di S1 awalnya itu Tia buat judulnya itu ringan. Jadi penelitiannya kuantitatif. Nah, setelah itu sudah selesai semprot ternyata itu diubah jadi ubah judul jadi ke kualitatif. Soalnya kan nggak memungkinkan kalau misal dilanjutkan lagi penelitiannya. Nah, Tia tuh ngambil judul analisis tingkat kognitif soal. Kan di dalam buku matematika itu kan ada soal latihan tuh Mbak, itu kakak-kakak sama mbak semuanya. Nah, di sini di analisis tingkat kognitif itu kan dikenal ada taksonomi Bloom yang tingkat kognitif dari C1 sampai C6. Nah, jadi di setiap soal pada materi tertentu itu tuh dianalisis tingkat kognitifnya itu tingkat kognitif yang keberapa. Dan juga kan di buku itu kan sekarang udah pakai kurikulum 2013, jadi lebih ke dominan ke soal yang tipe high order thinking. Nah, yang tipe high order thinking itu kalau Tia baca di buku, di taksonomi Bloom itu, tingkat kognitif dari high order thinking itu dari C4 sampai C5, dari menganalisis, mengevaluasi, kemudian mencipta. Nah, jadi kita itu pas di buku itu, kita ambil materi tertentu, kita analisis soal dalam materi itu, kemudian kita lihat perbandingannya apakah sudah sesuai dengan yang diminta dengan kurikulum 2013 atau belum. Kayak gitu, secara gamblangnya penelitian yang Gustia lakukan pasti S1 kemarin tuh. Sebelumnya tadi apa Mbak? Sebelum diganti tadi? Sebelum diganti itu, ini Mbak, apa namanya, model perbandingan pendekatan realistic mathematics education dan ekspositori terhadap kemampuan koneksi matematis peserta didik. Ya, itu tadi sharing dari Mbak Gustia ya. Jadi sebelumnya pengen meneliti perbandingan antara dua model pembelajaran gitu ya. Karena tadi RME atau ekspositori. Ya, dan RME dan itu tadi. Tetapi karena terkendala mungkin sekolah tidak ada yang buka ya, tidak beraktivitas secara langsung tatap muka, mungkin terkendala di sana sehingga memang berubah tipenya gitu, berubah permasalahannya.
masalah yang diteliti berubah menjadi analisis tingkat kognitif soal, gitu ya, sehingga itu yang diambil, sehingga baru ya berarti benar ya tadi kita lihat dulu memang permasalahannya apa, gitu ya, baru nanti baru tertuju gitu kemana jenis penelitian ini. Jadi yang pertama memang harus menentukan permasalahan terlebih dahulu. Oke, terima kasih Mbak Gustia sharingnya. Mungkin ada teman-teman yang lain yang mau sharing terkait dengan masalah penelitian. Masalah penelitian ya, bukan masalah yang lain. Atau sudah cukupkah? Nah, kalau saya udah mentok karena Prof sudah ngomong, kita cari masalahnya dulu. Nanti bahas yang lain. Otaknya udah masalah. Gimana? Ini maksudnya kalau UNIP ada nggak aturan bakunya? Nah, maksudnya gini, untuk proposal dan itu sama nggak tesisnya? Dikeluarkan nggak buku panduannya untuk ini? Biasanya ada buku panduannya, Pak. Ada ya, Bu? Nanti bisa cek ke mana ya? Ruangan TU, ruangan matematika itu loh, yang di ruangan Prof. Oh, di bawah. Kalau pengalaman Mbak Afisa, gimana Mbak? Ini kan doanya. Belum mau tesis. Belum mengalami. Udah nyusun. Hah? Semester depan udah nyusun kan? Jangan semester depan, doain secepatnya. Wah, mantap, mantap, mantap. Mantul. Ini kayaknya udah ngepet kali mau nyusun tesis kayaknya. Iya, Mbak. Karena nama campur. Harus gitu, kata Prof gitu kan. Kalau bisa 3 semester selesai. Kalau bisa. Kalau nggak bisa ya terima nasib. Optimis dulu. Semoga aja. Ya, silakan teman-teman. Pak Yogi mau langsung lanjut dokter tadi ya, Pak. Wah, amin. Semoga otaknya nyampe ke situ. Iya. Amin. 1,5 tahun Mbak Eka, habis itu lanjut dokter langsung ya kan? Wih. Saya aminkan dulu lah itu, Mbak. Oh iya. Baik teman-teman, silakan, mungkin masih ada yang mau didiskusikan, masih terkait di masalah penelitian ya, merumuskan atau mengidentifikasi di sini ya, judulnya mengidentifikasi masalah penelitian. Atau mungkin ada yang mau sharing permasalahan yang sudah ditemukan gitu ya di kondisi sekarang gitu ya. Pastinya sudah banyak nih. Apalagi yang mengajar. Mbak Rati udah senyum-senyum, banyak permasalahan. Itu dah. Pak Sukiman, aduh, iya ini Pak. Silakan Pak Sukiman. Ada tambahan dari Bapak. Setelah bab 2, materinya apa ya? Bab 3. Literatur. Oh, literatur. Iya. Ya, pas ya masih balik-balik masalah itu kan? Iya. Literatur. Masalah sebelumnya literatur itu. Baik. Daftar belum ini, Mbak? Ya. Daftar belum? Daftar. Sama. Gimana Mbak Yogi, Mbak Eka, apalagi yang dibahas akan di jalan nih, tapi nggak apa-apa sambil ini ya, kita brainstorm ya. Jadi harapan saya memang
teman-teman mulai sekarang sudah punya dasar apa sih bedanya antara skripsi dengan tesis dan apa bedanya antara tesis dengan disertasi. Iya itu Prof, pertanyaannya tadi. Kalau di S2 ini cenderungnya penelitiannya kemana itu Prof? Apa tetap tesis? Iya. Bisa didengar teman-teman semuanya dari yang saya katakan? Bisa bisa masuk ya suara saya ya. Jadi ya, kalau Prof. tesis tentu sedikit mengembangkan ya. Artinya ketika memang kita ingin menggunakan berbagai macam variabel yang kita manfaatkan dalam sebuah penelitian, maka kita harus bisa sedikit lebih melakukan improvisasi. Itu berarti penelitian kita sudah masuk kepada tesis. Tapi kalau kita ingin masuk ke disertasi, ada dua hal yang paling penting yang harus dimiliki. Yang pertama adalah novelty. Novelty itu adalah kebaharuan. Dan yang kedua adalah state of the art. State of the art itu adalah keterkinian. Jadi dua hal itu. Makanya kemarin sebenarnya coba teman-teman bisa ngikut saya. Saya kemarin ada ujian terbuka biar bisa melihat ya mana sebenarnya perbedaannya. Jadi bisa mengerti mana novelty, mana state of the art dari sebuah penelitian. Ya, jadi kalau saat sekarang ini teman-teman sedang menghadapi sebuah permasalahan yang cukup banyak ya, yang bisa kita teliti, sangat bagus sekali. Ya, tentu itu yang saya harapkan pada saat sekarang ini. Ya, artinya bahwa penelitian-penelitian itu betul-betul mendasarkan pada masalah yang ada di lapangan. Ya, kita lihat betul apakah yang terjadi ketika proses pembelajaran dilakukan dengan daring. Kita coba lihat, kita telusuri melalui Google Form misalkan, kita telusuri. Ya, hasilnya seperti apa? Ya, misalkan ternyata dari Google Form kita bisa mendapatkan banyak data, ya. Apakah siswa kemudian di dalam memahami fakta, memahami konsep, memahami prinsip, memahami operasi dari materi-materi yang kita ajarkan itu bisa tercapai atau tidak, ya? Ataukah justru terjadi miskonsepsi? Ataukah prakonsepsi yang dipergunakan, ya? Bagaimana representasinya? Bagaimana struktur kognitifnya? Bagaimana komunikasi matematiknya? Ya, itu yang kita pelajari. Jadi kita jangan meneliti hal-hal yang sifatnya makro. Ya, seperti hasil belajar, itu makro sekali. Ya, jadi kalau kita meneliti hasil belajar, itu sangat-sangat tidak mungkin kita ukur secara langsung. Hasil belajar itu minimal ada 3, afektif, kognitif, psikomotorik. Ya, kita mengukur kognitif saja setengah mati. Ya, kalau ditanya nanti apa yang Anda ukur dari hasil belajar? Oh, gunakan tes katanya gitu ya. Tes berapa soalnya? 100 soal. Apa iya? Hasil belajar itu hanya diukur dengan tes 100 soal itu. Ya kan? Karena hasil belajar itu adalah manifestasi dari sebuah pendidikan, dari sebuah pembelajaran yang sifatnya bisa afektif, bisa kognitif, bisa psikomotorik. Ya kan? Jadi kognitif saja masih banyak. Ya, mulai dari C1, C2, C3, C4, C6. Ya, ada aspek proses kognitif, ada dimensi pengetahuan ya. Kan begitu banyaknya, tidak hanya dimensi proses kognitif saja, tapi dimensi pengetahuan. Taksonomi belum saja. Belum taksonomi Solo. Taksonomi Solo ada 7. Mulai dari pra-intra, kemudian intra-level, ya, semi-interlevel, dan seterusnya. Kemudian bagaimana kita kalau melihat dari sisi teorinya Big and Collis misalkan, ya mulai dari prastruktural, unistruktural, multistruktural, relasional, extended abstrak, itu semua dari sisi kognitif dilihat. Nah, bagaimana kalau kita melihat dari sisi afektif? Banyak sekali. Bagaimana psikomotorik? Banyak sekali. Dengan demikian hasil belajar itu tidak bisa. Oke lah, kita maklumi kalau masih skripsi S1 menggunakan hasil belajar. Tapi itu saja sebenarnya tidak diperkenankan lagi. Jadi jangan sampai kita nanti atau teman-teman nanti setelah lulus ini, setelah lulus S2, itu punya kewenangan untuk membimbing skripsi. Jadi jangan sampai nanti skripsinya juga tentang dilihat dari sisi hasil belajar, aktivitas siswa,
itu jauh banget ya, terlalu jauh. Sifatnya konstruk sekali sehingga tidak bisa diukur secara langsung. Yang pertama. Yang kedua, penelitian di S2 juga tidak diperkenankan penelitian tindakan kelas. Ya. Karena harus disadari bahwa penelitian tindakan kelas itu adalah penelitian yang diberikan kepada siapa yang mengalami masalah. Dan kapan masalah itu terjadi, saat itu juga harus segera direfleksikan, segera disusun rencana untuk perbaikan, segera dilaksanakan di kelas itu, saat itu, dan untuk siswa itu. Sebagai contoh adalah misalkan kita memberikan tindakan kepada seorang pasien. Seorang pasien datang ke dalam ruangan praktek dokter, ya, maka pasien itu pasti kemudian didiagnosis. Oh, mengalami masalah panas. Panas badannya, panas kepalanya. Kalau kemudian hanya sekedar itu langsung dikasih obat penurun panas. Apakah dia sembuh? Ternyata malah tambah runyam, dia langsung pingsan. Apa artinya? Berarti menganalisisnya tidak tepat, kan? Atau suatu ketika kemudian ada pasien datang didiagnosis panas. Karena belum punya obat, dia pulang. Pasien datang berikutnya baru dikasih obat seperti yang didiagnosis yang tadi. Ini contoh dari PTK yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa di S1. Mahasiswa S1 biasanya mendapatkan masalah PTK ketika PPL. Pulang dari PPL dia membuat proposal, dari dia coba untuk dia susun instrumen, tapi tidak mungkin langsung di ACC. 6 bulan berikutnya mungkin di ACC oleh dosennya, kemudian setelah penelitian, keburu yang tadi mengalami masalah, misalkan kelas 2A semester ganjil 2019, dan diizinkan untuk penelitian di tahun 2020, mungkin kelas yang bermasalah tadi sudah naik kelas. Sudah tidak ada lagi. Masalahnya udah lewat. Jadi apa yang dikerjakan melalui PTK ini omong kosong gitu ya. Jadi itu membohongi. Ya, jadi jangan sampai PTK itu dipergunakan untuk penelitian itu, penelitian yang sifatnya adalah untuk tesis, untuk disertasi, untuk skripsi. Tidak layak. Nah, tapi kalau digunakan untuk guru, memang untuk guru. Karena guru adalah selalu menghadapi siswa, saat menghadapi itu langsung dibuatkan rencana untuk memperbaiki, saat itu juga kemudian diberikan tindakan. Sama dengan dokter, ketika pasien itu datang, dia diagnosis, dia kasih tindakan. Agar apa? Segera sembuh. Jangan sampai mendiagnosis penyakitnya Ibu X gitu ya, yang sakit panas, tapi yang datang Ibu X pulang karena tidak dikasih apa-apa, yang datang Bapak Y dikasih obat yang digunakan untuk Ibu X, kasih tindakan untuk Ibu X. Itu sama dengan skripsi yang digunakan untuk PTK mahasiswa S1 selama ini. Itu kesalahan-kesalahan mendasar. Jadi dasar seperti ini jangan diulangi. Jangan sampai terjadi pada era-era berikutnya. Saya berharap mahasiswa saya yang di S2 ini mampu untuk mencerna itu. Oke, yang pertama itu. Yang kedua, jangan pernah kita menggeneralisasi bahwa kita harus selalu penelitian menggunakan kuantitatif atau menggunakan kualitatif atau pengembangan atau grounded theory. Ya. Jadi kita tidak boleh begitu. Tukang teknik itu adalah sama dengan tool. Tool itu alat. Kalau kita ingin berjalan misalkan dari Palembang ke Bengkulu, banyak alat yang digunakan. Boleh menggunakan pesawat, boleh menggunakan kendaraan pribadi, boleh pakai sepeda, boleh jalan kaki. Mana-mana yang paling tepat itu yang kita pergunakan. Kalau memang manfaatnya adalah kita ingin santai jalan-jalan, pakai mobil. Sampai Bengkulu. Tapi kalau mau cepat kondisi darurat, pakai pesawat. Itu apa maknanya? Maknanya adalah bergantung pada masalah yang dihadapi. Jadi kalau penelitian jawabnya. Ya, kalau kemudian ternyata rumusan masalahnya ada mixed research, ada 2 macam, kita gunakan mixed research. Kalau ternyata misalnya memang membutuhkan penelitian kualitatif, kita gunakan itu. Pengembangan juga pengembangan. Dasar dari penelitian, dasar kita menggunakan teknik yang mana, itu dasarnya adalah ya rumusan masalah. Jadi makanya di awal penelitian yang kita harus cari adalah, yang harus kita identifikasi adalah masalah-masalah penelitian itu.
Itu ya teman-teman semuanya ya. Jadi saya berharap ini udah bagus sekali menyajikan makalahnya. Saya juga sudah senang. Sudah di situ ada Mbak Eka, ada Mbak Aza, ada semuanya, ada Mbak Yana, ya, ada semuanya. Saya minta untuk bisa sama-sama sharing, brainstorming untuk bagaimana membuat sebuah penelitian yang bagus. Nanti saya berharap melihat payung penelitian yang saya buat. Silahkan nanti saya punya penelitian yang besar, nanti boleh berada di bawah payung penelitian saya. Ya, jadi kalau misalkan payung penelitian saya itu bisa untuk 20 orang, masuk saja di situ. Semuanya masuk di situ. Sehingga teman-teman boleh memanfaatkan berbagai hasil penelitian yang saya buat, sehingga nantinya teman-teman bisa gunakan tesis dari teman-teman semuanya. Itu ya teman-teman ya, bisa dipahami itu dari apa yang saya sampaikan. Silahkan apa yang saya sampaikan ini kemudian dimaknai untuk penelitian-penelitian untuk presentasi berikutnya. Dan presentasi hari ini saya anggap luar biasa. Pak Yogi sudah menyampaikan materinya sangat bagus, dan teman-teman yang lainnya juga saya minta untuk selalu self reflection, merefleksikan diri sendiri, ya, sehingga ada kesalahan itu kesalahan itu bisa diatasi dengan cara sendiri. Baru kemudian ketika ada masukan-masukan dari teman-teman, itu tidak ada lagi hal-hal yang tidak kita tangkapi dengan baik, ya. Jadi marilah kita menggunakan soft skill kita, jangan kita menggunakan hard skill. Skill kita untuk kita bisa menjadi orang-orang semakin hebat diri kita, maka semakin kita memiliki dewasa dalam menghadapi segala permasalahan yang kita temukan. Yang hebat, ya. Oke, itu sebagai kata penutup dari saya. Sangat bagus. Lanjutkan dengan tugas dari saya, dikumpulkan melalui WA boleh, melalui email, silakan dengan saya. Rumusan masalah yang ditemukan ketika teman-teman menelusuri masalah penelitian tentang pendidikan matematika di era sekarang ini. Baik, Liza yang memimpin kegiatan pada kesempatan sore hari ini, silahkan dilanjutkan dan nanti silahkan dilakukan closing statement oleh Pak Yogi. Kemudian boleh ditutup kegiatan pada sore hari ini. Demikian saja dari saya. Kalau ada yang minta maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Prof. Wahyu atas pencerahannya, tambahannya kembali terkait dengan tadi kembali meyakinkan kita gitu ya, dan membahas kembali tentang perbedaan skripsi, tesis, dan disertasi tadi. Kemudian atas apa yang disampaikan tadi, mudah-mudahan kita bisa menangkap gitu ya semuanya, dan benar tadi yang disampaikan, kita bisa melihat refleksi bahwa apa yang sudah disampaikan gitu, kalau misalnya memang ada permasalahan dan ada kesalahan kita, nah kita bisa memperbaikinya baik sekarang ataupun nanti setelah ini. Mungkin itu ada tambahan dari Mbak Hafizah sebelum ditutup. Mungkin itu yang dari Prof. Wahyu udah merangkum semua. Udah jawaban yang paling sempurna. Terakhir ya, berarti tinggal closing statement dari Pak Yogi, conclusion atau kesimpulan dari mengidentifikasi masalah penelitian. Silakan Pak Yogi. Baiklah, saya akan closing statement masalah mengidentifikasi masalah. Sebenarnya saya bukan closing statement saya nih, closing statement Prof. Karena pada dasarnya yang paling sulit itu kita menentukan rumusan masalah. Dan saya hanya memberi gambaran melalui buku John Creswell ini cara atau menentukan atau mengidentifikasi masalah-masalah tersebut yang tadi seperti topik dan lain-lain. Tapi kalau kita lihat buku-buku yang lain lagi, beda lagi. Makanya ilmu itu nggak sebatas di yang kita
kita artikan ini bisa kita ambil dari sumber-sumber yang hasilnya seperti kata Prof, nanti bisa menggiring kita apa itu kualitatif atau kuantitatif ataupun itu campuran. Mungkin itu saja, Mbak. Baik, terima kasih Pak Yogi. Itu tadi ya penutupnya dari bab 2 ini tadi terkait dengan identifikasi masalah penelitian. Dan nanti silakan teman-teman mungkin mencari permasalahan, dan mungkin memang sudah banyak ya, tinggal dituangkan saja permasalahan-permasalahan yang ditemukan selama pengajaran matematika ini atau dalam masa pandemi ini. Mungkin sudah banyak ya, silakan nanti dituangkan permasalahannya, kemudian nanti disampaikan. Mungkin dari sana itu untuk modal kita untuk melanjutkan nanti penelitian kita nanti akan dibawa ke sana. Seperti itu ya mungkin. Baik, itu saja untuk hari ini, teman-teman. Kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih kepada Pak Yogi yang sudah menyampaikan materi bab 2, dan tadi terima kasih juga kepada teman-teman semuanya yang sudah aktif berdiskusi. Terima kasih juga kepada Prof. Wahyu yang sudah menyampaikan meng-closing ini ya semuanya dan merangkum semuanya tadi, sehingga kita bisa memahami gitu ya tentang identifikasi masalah penelitian ini. Baik, terima kasih, cukup dan sekian dari saya juga. Mohon maaf atas segala kesalahan selama membawakan kegiatan ini ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.